lebih ke ini sih apa? Pengen banyak-banyak belajar dari Bapak sama Teteh. Karena basic bisnis saya tuh dari online. Saya ada dengar-dengar bahwa Teteh ini perempuan yang bergerak di bidang properti kalau nggak salah ya, properti. Nah, dari situ saya tuh udah, oh ini kan harus belajar banyak nih, karena offline dan online itu berbeda. Sebetulnya sih bukan berbeda, cuman caranya aja mungkin yang berbeda, beda tuh. Tapi sebelum saya ngobrolin bisnis itu, pengen banyak nanya dulu nih ke Bapak nih sebetulnya di sebelum ke bisnis, karena saya lihat lingkungan di sini enak benar, adem gitu. Terus Bapak ini kebetulan yang punya tanah yang ada di sini, lahan di sini nih, dan ada kerjasama dengan Teteh untuk membangun sesuatu. Tapi ya saya pengen banyak tahu dulu dari Bapak nih seperti apa lingkungan yang ada di sini. Apakah memang mau dibuat seperti apa? Nah itu Pak, mungkin Pak. Iya. Sebelumnya siapa namanya? Apuy. Oh, Apuy. Jelek amat ya nama saya. Oh iya. Jadi begini deh Apuy. Kebetulan kan Bapak kan toko di sini lah, salah satu toko mungkin ya, sesepuh di sini. Bapak juga awalnya sih sempat kebingungan, ada lahan, tapi mau digimanain? Ya. Sebetulnya basic Bapak juga bukan bergerak di bidang properti, enggak gitu. Ya. Nggak tertarik juga asalnya kan gitu. Ya. Cuma kan lahan yang begini besar kalau nggak dimanfaatkan kan mubazir. Betul. Nah datanglah si ibu ini, Bu Penny ini gitu kan, ngobrol-ngobrol. Mulanya kita tinggal tertarik karena ada persyaratan khusus, keinginan khusus saya. Dari Bapak sendiri Ya, langsung ya? dari saya sendiri. Betul. Boleh lahan ini dimanfaatkan, tapi harus ada nilai positif buat warga kita, buat lingkungan kita. Ya. Gitu kan. Kalau itu siap, ayo kita bareng-bareng kan gitu. Oh, jadi ibu ini syarat yang tadi Bapak itu setuju. Karena memang mungkin udah jalannya seperti itu, mungkin ya, jadi gayung bersambut. Ya. Saya punya niat seperti ini, disambut sama ibu ini, sama konsepnya ternyata, gitu gila, kan? ya. Karena basic saya kan di seni juga kan gitu. Jadi properti ada muatan seni gitu kan. Jadi gimana gitu kan? Tapi kalau konsepnya properti disenikan secara langsung kan nggak mungkin. Makanya ibu ini memperkenalkan kepada saya bahwa ada konsep-konsep baru tentang perumahan yang namanya Maisonette. Maisonette. Ya. Baru dengar situ Pak ya? Sebetulnya baru dengar juga sih, itu apa sih Maisonette? Pikir saya kan master biasanya kan gitu ya? Rumah mewah gitu. Asalnya juga saya juga nggak begitu tertarik dengan properti yang konsepnya yang glamor, mewah gitu kan. Standarnya begitu Pak ya? Karena memang tidak cocok lah dengan lingkungan di tempat di sini. Tapi setelah tahu bahwa ada konsep Maisonette dan ini juga mungkin merupakan salah satu daya tarik ya akhirnya saya mau kan gitu. Jadi intinya saya tuh mau bergabung dengan Ibu Penny ini. Ya yang pertama memang mau mengangkat lingkungan setempat, keindahan-keindahan di sini gitu kan. Ya itu sebagian kecil juga saya tanyakan dengan konsep Maisonette itu apa sih. Yang saya tangkap karena yang lainnya mah agak kurang mengerti juga di awal kan. Sama saya baru tahu ini. Jadi saya itu hanya di sini kan punya sumber daya manusianya memang alam kulturnya ya, terus sumber air yang murni bersih gitu kan. Apa kita nanti bisa diberdayakan untuk selanjutnya, jadi tidak putus. Jadi kita menjual satu perumahan atau properti tidak putus tok di situ, tapi kita olah, kita gali muatan air nih, karena di sini kan airnya air murni pegunungan ya, langsung. Jadi kita salurkan ke rumah-rumah gimana Bu, diterima juga, jadi kan senang ya. Jadi, kalau hubungannya sama hubungannya sama seni tadi gimana Pak? Dari konsepnya Ibu tadi? Ya kaitan dengan seni itu begini, karena ini ke satu konsep Maisonette yang memang beda dengan yang lainnya gitu. Jadi tata keindahan
konsep di perumahan ini lebih ditonjolkan. Layoutnya nanti Layoutnya seperti apa. Oh, lebih ke situ ya berarti ya. Bahkan ke detil-detil Nanti kayak detailnya ini saya kan harus sering dijelasin. berdiskusi ya, Iya, iya. bahwa nantinya ke depannya tidak boleh ada jemuran, kan bakal keindahan ya. Nanti ngejemurnya di mana, Pak? Ya Ada. mungkin ini urusannya di mana. Oh iya. Jadi jangan Langsung ada tenang. Iya, Belum beres. ada jemuran Iya. di depan, terus lebih mengedepankan dengan tatanan-tatanan taman. Iya. Ya, terus terang aja ini sebetulnya dengan luasan lahan dengan yang dibangun banyak yang dibuangnya deh. Karena memang kita prioritaskan untuk keindahan ya. Betul, kebutuhannya berbeda Iya, ya. karena harus nanti akan bangunan yang batu Iya, gitu ya, lebih iya, ke jadi ya, nggak kaku bangunannya, jadi lebih ke condong ke, nah di situ kita tangkap tuh seninya, karena di situ kan nanti kata Ibu Penny kita bangun taman ini, taman itu, taman ini gitu kan, tuh makanya saya tertarik, jadi nggak bakal kebuang nih invest saya, tanah saya daripada gambrung lah istilahnya ya, dipakai kan Gambrung itu apa? kan, gambrung itu nggak jajabek gitu aja, rumput liar gitu kan, jadi di sini kan banyak rumput liar gitu kan, Oh, kalau iya. digali Jadi kan jembrung gitu gitu ya? kan, iya masih jembrung gitu kan, kalau dengan ahlinya kan Iya, akan iya, betul. tertata baik, akan menghasilkan Betul. uang. Tapi di sisi lain juga masyarakat di sini kita bisa berdayakan gitu Untuk kan. inti di Ya, bahasanya. berdayakannya ya saya tanyakan bahwa kita sebagian ya karena memang ada 5 poin, nanti bisa ditanyakan deh ke Ibu ya. 5 poin keuntungan buat warga untuk pengelolaan di sini. Di antaranya yang satu yang saya soroti karena kesananya terputus-putus lah untung dulu panjang kesananya. ya. Iya, dagang cai, Pak. Ada kan? Ya, dagang cai dari Bener. sumbernya kita salurkan dari awal kayak air pump gitu kan. Nah, kita salurkan. Kan itu nggak putus-putus. Betul. Rumahnya dijual tapi kita penghasilan seumur hidup Tetap, ya. betul. Karena terus narik terus kan. Iya, benar, Nah, benar. konsep itu yang diangkat. Jadi selain nanti bahasanya bisnis juga ada kita jualan view kan. Ya, jual view. View-nya bagus, tempatnya oke, nyaman gitu kan. Enggak kaku gitu kan ya. Ya. Kaku kayaknya rumah begitu kan. Ya. Bapak kan Dan lebih- nanti konsep pengelolaan tentang air, Iya, wifi gitu kan. Yang lain itu kan ada 5 poin. Ini warga sepat akan kita berdayakan. Jadi berdaya. Iya, Ya banyak. ya. Jadi kan ada nilai positifnya juga buat warga. Nah, saya tadi ini nih yang jadi penasaran. Apa Maisonet apa ya? Maisonet benar ya? Iya, Maisonet Maisonet. apa? Ini adalah konsep yang dibuat oleh Dinas PUTR, Tata Ruang. Iya. Ya, kalau tadi nyambung masalah bisnis Iya, iya, online dan offline, Iya. sebetulnya semua usaha itu bisa online dan bisa Iya, betul, offline betul. kan gitu. Tapi gimana caranya kita bisa meminimalis yang namanya pengeluaran kalau Betul. Kan bahasa kalau usaha begitu akuntansi, ya. akunting kan. Akunting ya. Kalau beranjaknya bertemu dengan Pak Haji sudah Ya, sudah ya. dijelaskan dengan Pak Haji. Memang tim direksi kami sama staf direksi intinya gimana caranya kita menjual, tapi setelah kita jual Ya. customer kita tidak merasa menyesal. Nah, dengan ada Maisonet ini saya berpikir begini, Maisonet ini sebetulnya sudah lama Sudah ada gitu? Sudah ada dari kalau nggak salah sih 2009 apa 2010 Atau ya. ibu yang mengeluarkan Oh tidak, uang? tidak. Tidak. Saya baru dengar soalnya. Karena memang kalau di asosiasi developer itu kita selalu dikasih informasi-informasi Ya, kan saya gitu. ya belajar ini. Pada saat informasi in Ya. Maisonet ini muncul, saya langsung berpikir, saya pelajari, saya langsung berpikir, kok ini mirip banget aplikasinya dengan apartemen kan gitu. Sementara Oh, ya. apartemen dengan luasan kecil, Ya, ya. tapi harganya gila-gilaan. Tangan kecil tapi ke atas gitu. Betul, ke atas dan gila-gilaan. Lalu dilihat lagi dari legalitas kayaknya masih Enggak aman. kurang ya, Iya, bro minded ya iya, orang betul. dengan apartemen. Nah, dengan ini sebenarnya Maisonet tuh banyak yang sudah mengembangkan. Kayak di luar Bandung sudah banyak, tapi di Bandung ada beberapa tapi mereka tidak terkonsep. Maisonet ini sebetulnya rumah hunian. Bahasa Tip- gampangnya rumah hunian. Perbedaannya tipologi dari rumah tidak bertingkat dengan bertingkat. Nah, ini namanya Maisonet. Lahannya itu sebetulnya kecil. Maisonet tuh. Hanya Bang. dari 36 sampai 50 meter. Sementara Yang jadi value yang ininya apa? Nah, sementara kalau hunian yang tapak biasa itu harus minimal 60
baru timbul namanya keluar namanya sertifikat. Waduh, berat ini bahasanya. Iya ya terus. Jadi kalau luasannya kecil, Iya. tapi ini kita berbicara satu perumahan ya, Iya. bukan pribadi Iya, masing-masing. iya. Langsung Kalau satu. pribadi masing-masing terserah mau 20 meter, mau 10 meter, Bebas jadiin itu. 1 meter Iya. bebas. Tapi kalau perumahan itu memang ada beberapa kebijakan dan aturan yang memang harus kita tempuh. Gitu. Salah satunya itu tadi. Pasti kalau orang bertanya, luas lahannya berapa sih? Kayak Iya gitu kan, tadi kan kecil ya harusnya. Hanya 40 meter. Kita ngambil tengah-tengah. Dari 36 sampai 50 itu kita ambil tengah-tengah yang estetisnya lah gitu ya. Oke, iya. 40 meter. Orang bertanya, kecil amat katanya gitu. Bener Ya. ya, Nah, kenapa PUTR mengeluarkan konsep tanah kecil, kafling kecil? Karena memang manusia bertambah tapi tanah tidak bertambah. Sementara kebutuhan untuk hunian itu sudah semakin banyak gitu betul. kan. Namanya usaha begini. Kalau mau kita bermain di yang rendah sekalian. murah sekali ya. Murah sekalian. Iya. Kalau mau di yang tinggi, Premium. lebih baik premium sekalian. Sekalian. Karena kalau di tengah-tengah, Kalau ini Kagok. ibu apa ini teteh? kalau saya ini memang sebetulnya bisa dikatakan menengah sampai ke high. Oh. Gitu. Jadi sasarannya sih anak-anak milenial Milenial ya? ya. Anak-anak milenial. Tadi kalau berkaitan dengan bisnis online dan offline, perumahan ini tidak bisa secara online saja. Karena yang kita jual adalah berbentuk sertifikat visi. Iya, benar-benar. Jadi kalau tas kan masih bisa sistemnya saya pesan barang dikirim. Betul. Tapi kalau rumah tanah kirimnya tidak gimana bisa, ya? Pakai karena apa ya? iya. Ekspedisinya rumah dikirim. Kalau kita sertifikatnya kita hantar melalui online takutnya hilang. Sementara yang namanya dinas BPN itu mengeluarkan kan hanya satu sertifikat saja. Betul. Saya bilang konsepnya tipenya kecil nih rumah. Terus tadi Bapak juga ada masukan bahwa bakalan banyak view-view yang bagus. Berarti kan buang bahan tuh ya kalau lahan ya. Apa enggak rugi gitu? Kalau disebut rugi enggak, karena kita memang ada perhitungan perbandingan tanah available tanah dan tanah yang dijadikan fasum dan fasum. Itu sudah hukum hitungannya dari pemerintah daerah. Jadi dari satu kawasan misalkan 1000 meter yang bisa kita gunakan untuk hunian hanya 60% atau 600 meter. Sisanya yang 400 meter itu khusus untuk fasum dan fasus dan fasum. Seperti itu. Jadi jalan, taman. Nah, kalau tadi Pak Haji bilang tertariknya dengan konsep saya, tadi yang tertata, semua hunian perumahan itu pasti mereka punya konsep yang bagus. Ada ini, ada itu. Terus banyak-banyak orang-orang yang sekitar juga jadi Nah, tersalurkan ya. Cuman kadang gini, contoh aja. Di perumahan itu ada taman. Biasanya taman itu tidak terurus. Iya, akhirnya Seperti jijik itu. ribrik apa Pak tadi? Nah, Gondrong. kami punya konsep. Jadi dengan adanya Maisonet ini, kami tata sedemikian rupa, ada pengelolaannya yang namanya manajemen area. Jadi manajemen area itu akan mengurus seperti parkir, taman, fogging, pengelolaan air, pengelolaan listrik, karena nanti di sini ada PLTS. Oh, di sini. Pembangkit listrik tenaga surya, sistem on grid dan nantinya itu terintegrasi dengan PLN. Jadi kalau kawasan kebetulan lagi mati lampu, perumahan kita yang nyala. Sorry kita nyala Gitu, sendiri gitu ya. Karena gini, kita pengen orang membeli produk kita tuh jangan sampai mereka berpikir nanti kedepannya jadi apa gitu Ya, kan. biasanya kan begitu ya, Betul. banyak klaster atau perumahan bagus di awal biasanya kan begitu Ya. kan, masuk keren gitu Pak, gerbangnya bagus, lama-lama kan Nanti lama-lama tamannya tidak terurus, jalannya bobrok. jalannya rusak. Nanti itu tuh diurus bakalan, karena Bapak tadi Iya. setuju tuh diurus banyak dengan semuanya, orang sini semuanya. ya. Iya. Nah, kalau untuk pengelolaan memang tidak boleh oleh PT yang membangun. Jadi nanti kami akan tunjuk konsultan untuk mengelola semuanya. Tapi staf dan yang bekerjanya nanti adalah orang-orang sekitar. Artinya dengan adanya pembangunan ini kami sudah memberdayakan masyarakat setempat.
tapi yang bisa kerja ya. Ya iyalah. Bukan mau kerja. Jadi sebetulnya konsep Maisonet tadi tuh sudah lama, 2000 tadi Sudah lama. Cuman konsepnya yang berbeda kan. Cuman ya? mungkin orang tidak punya konsep yang tertata ya, Ya, karena kalau ya. saya lihat ini hampir mirip dengan apartemen. Karena apa? Parkirnya komunal. Oh iya. Tamannya komunal. Nanti kita akan siapin co-working space yang nanti warga di sana Ya, tuh ya. kalau kumpul-kumpul ngegos-gos atau ngegibah tuh ya ada Aduh, ngegibah. tempatnya gitu. Ada khusus taman ini yang dikelola Iya. untuk menggibah. Aduh. Nanti ada pengelola juga Kok ngegibah sih, untuk Bu? sewa menyewanya. Artinya kalau Kang beli di kita nggak usah khawatir kalau nggak ditempatin. Jadi gimana maksudnya? Jadi gini, misalnya beli nih, nanti ini kita bisa dititipkan ke pengelola untuk diurus dari kebersihannya. Mau Walaupun ada yang tidak sewa ditempati. maupun tidak ada yang jadi sewa ataupun tidak tersewa, itu akan diurus kebersihannya sampai ke dalam-dalam. Tapi mahal kali biayanya. Biaya nanti kan ada building management atau manajemen Iya, area iya, ya. iya. Itu sebetulnya nanti akan dikelola oleh pengelola, tapi untuk harga itu disepakati dengan penghuni. Oh, jadi di awal kita Di ngobrol. awal, Ya, iya. Jadi kita sudah sampaikan biasanya ada rate sekian sampai sekian. Tapi kalau memang disewakan, harian aja contoh 500.000 sehari. Kayak Taruhlah apartemen lah ya. ya, taruhlah 8 hari Sabtu Minggu dalam 1 bulan. Karena di Berarti sini lingkungannya enak. ya, View-nya oke kata Bapak tadi kan segala macam. 500.000 kali 8 berarti kan udah 4 juta. Sementara ini cicilan kalau misalkan dengan harga 600 ke atas dengan cicilan sekitar 5 juta sekian, berarti si pemilik unit nanti cuman bayar cuman 1 juta sekian. Sementara rumah subsidi aja kan udah 1 juta Benar. 200. Itu baru kali 8 kalau seharian. Berarti harus pada beli. Harus. Ini berapa rencananya berapa unit ya? Unitnya sekitar 2000. 40 Lah gitu. sekitar 45 unit. 45 unit sisanya buat taman tadi Iya. jalan. Betul. Berarti Untuk jalan, Gede infrastruktur, pisan itu tanahnya. drainase gitu. Ya justru sebetulnya sih bagian dari tertarik juga ya. Betul, Bagian betul, dari saya juga. Jadi secara pribadi juga saya muji keberaniannya ya. Sebetulnya Ya. sampai saat ini belum ada yang bermain di atas di sini. Mungkin keberaniannya itu mereka walaupun laki-laki kurang berani. Ya, Tapi kan saya masalah. tadi lihat konsepnya Pak yang penting. Iya. View-nya bagus, Iya. tamannya bagus. Kan jadi sebetulnya bukan jualan rumah standar akhirnya nanti. Iya bukan. Kayak mirip villa mungkin Iya, dengan iya. kondisi lingkungan di sini nanti ditata dengan baik kan. Tapi value-nya- kalau udah tertata dengan baik, yang tadinya asumsinya mahal, malah Jadi jadi murah. Ya, kelihatan. benar. Dan saya juga ke ibu juga saya lihat dulu sumber keuangannya. Jadi juga mau sih kerjasama misalnya dengan keuangannya terbatas. Iya, Nanti jadi hanya di awang-awang kita konsep Ngegokin. kan gitu PHP, kan. PHP. PHP gitu kan. Ya, alhamdulillah berarti klop lah ya. Dengan Ya, konsepnya klop. Ibu, Bapak dengan ini tanah saya nggak ada masalah apa-apa aja santai. Iya. Ya, mudah- Artinya kalau dengan adanya Maisonet ini kan 2 lantai itu jarang di daerah sini. Oh rencananya satu. Ini memang 2 lantai, jadi tanahnya 40 tapi tipenya 64. Di bawah itu untuk ruang keluarga, dapur, kitchen set, sama kamar mandi. Dan kalau tadi ditanya tempat jemurnya di mana, segitu kecil kan gitu. Kan Nah standar itulah itu. kreatifnya anak-anak desain. Dia mendesain sedemikian rupa, mebelnya pun desain sedemikian rupa supaya satu ruang dengan yang lain itu tidak terganggu. Jadi Seperti nanti itu. bakalan jualan rumah tapi popoya nyumput gitu. Kan gitu. Ada space di Gak akan di belakang ketahuan itu. pokoknya nanti cari di mana. Ada space di belakang. Artinya bisnis apapun Iya. secara online ataupun offline memang itu harus dilakukan. Secara marketnya gitu apa di online atau Kita online pun sama, Ada. media sosial kan gitu ya, media Ya, sosial sekarang seperti kan lagi- memang Facebook lagi ya gitu oke IG. lah ya. Tapi khususnya sih kita memang lebih kepada kejaran ke golden prospect. Oh. Golden prospect itu artinya kita coba datengin ke Head to head lah. Oh, dinasan iya, gitu head to ya. head ya. Yang istilahnya siapa sih di sana yang punya kekuatan, yang istilahnya bisa bukan pressure ya, apa ya? Bisa
apa tuh ya? Apa ya Treasure kalau juga profesional? kurang lebih lah. Ya Tapi seperti lebih, itulah. Minimal anggotanya atau anak buahnya, oh iya gitulah. ini saya perlu belajar tuh itu loh Bu, karena kan udah kalau di online tuh nggak begitu. Iya. Kita cuma lihat layar monitor jualan gitu. Jualan, Karena iya. Ibu harus langsung head to head dengan orang gitu Iya. kan, luar biasa. Terus perempuan, saya aja Kalaupun- laki-laki di depan komputer terus jualannya. Kalaupun kita di media sosial, tetap mereka harus datang. Karena kan nanti ini melalui PPJB atau perjanjian pengikatan jual beli kan itu, karena ini kan terkait dengan legalitas. Betul. Jadi Karena memang fisik kan. walaupun secara online kita jual, tapi pada saat kita misalkan terima booking gitu, tapi endingnya nanti mereka tetap harus hadir kan, mereka Iya. harus tahu lokasinya di mana. benar. Taunya saya jualan online, Nggak lokasinya mungkin nggak ada. juga, nggak mungkin juga kan, nggak mungkin juga beli tapi nggak tahu di mana. Iya. Ya memang kalau konvensional begini kan itu harus head to head, langsung ketemu, harus banyak Iyalah. interaksinya langsung gitu kan. Beda dengan saya, makanya harus banyak belajar. Tapi kan yang nggak bisa mungkin belajar harus proses kan, kayak kata tadi Ibu kan, harus ketemu ini dinas ini, oh saya nggak ngerti pisah. Semuanya perlu belajar. Boro-boro proses. saya ke situ. harus dicoba. Saya lebih ke aplikasi gitu kan, ngurus website, jualan di mana, terus dagangnya juga ada beberapa CS yang di dalam, nggak pernah Kita keluar. bisa kolaborasi. Bener, nanti setelah jadi bisa Bu. Kenapa? Kalau Ya, setelah jadi jadi supaya ya ke medsosnya gila-gilaan kan, Iya. karena kan luar biasa medsos sekarang kan. Iya. Kalau dibikin bagus udahlah, pasti biasanya gitu. Jadi rame, malahan jadi bukan komplek, mungkin nanti tempat wisata bisa jadi kan. Bisa Kan jadi. begitu kan Iya, kadang-kadang. bisa jadi. Di- Waalaikumsalam. Selami, harapi. Sok, duduk aja, Bapak ada perlu dulu ya. Ya, Pak. Nah, teteh nu di tengah. Teteh aja di sini ya mau ngobrol sama tetehnya. Jadi teteh bolak-balik aja nanti. kanan kiri Kanan oke. kiri kanan kiri. Siap. Lagi Kebetulan ketemu juga. ya. lagi belajar kan. Oh, Lagi belajar. ternyata Kenal ya gitulah. kenal munding. Mending kenal sama saya. Jadi begini, kebetulan teh kita lagi sama-sama lagi di rumah nih. Jadi katanya ada referensi katanya di daerah Banjaran, Bandung Ya, Selatan. Cangkuang ya. Cangkuang. Jadi kita tadi coba datang ke sini ya. Iya. Kita pengen tahu karena ada yang baru katanya itu apa Iya. Maisonet Maisonet. termasuk yang begitu lah gitu. Ya, Sekalian iya. kita juga Kita baru pengen- dengar juga sebenarnya ya, jadi pengen tahu seperti apa, terus kalau mau belinya seperti apa gitu loh teh, dan fasilitasnya apa aja yang ada di sini. Nah begitu kan? Siap. Baru saya nanya ini tuh. Oh iya. Oh udah. Jadi- Kalau gitu diulang ya. Diulang tapi Rencananya lebih mau detail. bisnis, beliau properti juga. Mau jualan lotek saya ini. Bisnis lotek. Iya. Nah begitu. Iya, siap, Jadi nuhun. apa yang bisa teteh tawarkan? Iya, karena kan kita pengen tahu nih ya, Heeh. kalau mau ngambil gimana di sini gitu. Maisonet memang orang masih bingung Apa ya. sih Maisonet itu Iya. apa? Saya sendiri juga kadang suka buka buku. Oh gitu. Karena Iya. yang membuat konsep Maisonet ini bukan kami. Iya, iya. Tapi dari dinas tata ruang. Oh, PUTR. iya, Kalau dulu iya, PUPR, iya. sekarang PUTR. Iya. Nah, mungkin kalau saya lihat sih dari konsep Maisonet ini karena manusia bertambah, tanah tidak bertambah, kan gitu. Oke. Jadi gimana caranya pemerintah dengan sisa lahan yang bisa dibangun ini, tapi bisa mengakomodir masyarakat yang belum punya rumah menjadi punya rumah. Makanya kenapa pemerintah mengizinkan apartemen dibangun, Iya, gitu iya, ya, dengan apartemen kan paling 6.000, 7.000, tapi dia bertingkat ke atas. Iya. Nah, kalau apartemen mungkin kan orang banyaknya takut di lantai berapa lantai Iya, berapa kan betul, gitu. betul. Akhirnya Udah gitu mungkin- kan lahannya cuma segitu aja ya kalau ada apartemen ya. Sebetulnya Maisonet ini hampir sama dengan apartemen. Hanya bedanya dari legalitas beda. Ini SHM, kalau apartemen strata title. Bedanya apa tuh? Bedanya gini, kalau sertifikat hak milik artinya berarti dia punya lahan, sementara kalau apartemen tidak. Dia cuman punya
hak sebagian ruang dari satu gedung. Sebagian Hak ruang sebagian dari ruang dari satu satu gedung itu gedung. ya. Artinya cuma ruang itu aja. Ya. Living room, kamar mandi, dapur, kamar. Hanya Jadi- satu kotak itu. Dari satu gedung. Nah, Iya. bedanya kalau misalkan Kalau ini maisonette, satu lahan. sertifikat hak milik berarti bangunan plus tanah. Berarti tanahnya sudah jadi hak Tanahnya milik. sudah menjadi hak milik. Karena tanahnya nggak di sendiri. atas. Ya betul. Kalau berarti- kan itu kan di bawah. Kalau apartemen kan begini. Kalau apartemen Iya. begini. Sertifikatnya yang warna biru. Warna hijau. Oh, warna Kalau hijau. SHM, kalau Ya. apartemen pink. Pink. Baru tahu. Pink. Ya. Surat Diajar. TTL itu pink. Saya juga baru tahu sih. Warna surat apa legalitasnya ya. Gitu. Lalu kenapa kok kita bikinnya maisonette? Orang kan pasti masih jarang kenal Iya. ya gitu. Sebetulnya ini sasaran kita adalah milenial Iya, iya. atau keluarga kecil atau Keluarga yang baru memulai hidup, Memulai hidup. Iya. pernikahan Iya. atau untuk yang lansia. Oh, Yang tuh lansia kan gitu. cocok kan? Pengantin baru lah ya. Cocok kan kan? Enggak, soalnya kayak gini. Dia kan tadi dia mau nyari apartemen. Ya. Saya mau nyari rumah nih, gitu. Saya ngobrol sama beberapa teman, maksudnya ditunjukkan lah gitu ke tempat ini untuk mengakomodir yang itu tadi katanya. Keinginan keduanya. Betul. Gitu. Jadi Beda ini. Ya, jadi makanya saya keinginan Pengen tahu ya. pengen tahu bagaimana sih maksudnya gitu. Dan Ya. barusan kan Betul. udah di apa? Betul, berarti percuma kalau lu beli yang apartemen kan, karena Suratnya beda kan? Suratnya Iya. beda dan bukan hak milik. Bukan hak milik, Jadi miliknya betul. cuma ruangan itu doang. Hanya karena di dalam satu gedung itu kan banyak. Jadi Banyak, ya ya. hanya Iya. satu Lahan ruangan itu itu milik aja. bersama. Iya, betul. Dan saya juga kemarin nyari memang kalau rumah ya rumah aja Iya. gitu. Biasa kayak gitu. Nah, Rumah makanya- berdiri di atas tanah gitu Iya, kan. dan biasa gitu loh. Iya. Gitu. Nah, makanya Rata-rata ini biasa. ada katanya ada yang di atasnya ada taman dan Betul, segala ya. macam. Kebetulan kita memang punya konsep semuanya tertata. Jadi ada pengelolanya, ada juga pengelola sewa menyewa. Jadi pengelola itu masuknya pakai kartu. Oke, ya. Jadi ya, dari ya. safety-nya tuh betul-betul Jadi nggak safety. nggak orang Lalu mondar-mandir lalang, lalangan iya. dari yang nggak jelas. Jadi ya benar-benar hanya yang tinggal di situ Tinggal aja. di situ, iya. Security 24 jam. CCTV on. Wifi kita siapkan co-working space. Kenapa? Ya tadi mengakomodir, tetehnya pengen apartemen. Modelnya udah kayak apartemen. 2 tingkat. Semuanya tertata kayak apartemen kan masuk juga pakai kartu ya. Pakai kartu. Pakai kartu. Kayak hotel ya. Parkirnya pun sama komunal. Kalau di apartemen itu biasanya 1:10. Artinya satu lahan parkir untuk 10 Kendaraan. mobil. Iya. Oh, itu parkirnya komunal. Komunal, sama. Yang artinya rumah jadi mobil nggak Tidak, parkir di depan tidak. rumah. Jatuhnya kayak apartemen, bener nggak Iya, sih? iya, Kalau iya. apartemen kita ke basement, Iya, gitu kan, betul. baru kita naik ke Iya, iya. kamar. Nah, kalau ini juga mungkin rumahnya misal Dengan parkirnya- parkiran. juga punya lahan sendiri juga, gitu ya. Sebetulnya masing-masing unit itu punya parkir. Hanya mungkin kalau apartemen 1:10, jadi rebutan kan gitu. Kalau di sini kita maksimalkan di 1:2. Karena berarti yang Satu namanya rumah ada 2 tempat parkir. satu rumah untuk 2 unit Kendaraan. Oke, ya. Gitu. Kita lagi maksimalkan ini gimana caranya kita dengan dinas PUPR supaya mereka bisa merubah site plan-nya menjadi 1 unit dapat 1 parkiran. Tapi yang sekarang kita janjikan baru 1:2. Oh, sekarang ini masih Ya. 1:2. Nah, itu kan tipenya kan banyak ya. Banyak. Ada yang 3 lantai, ya betul, ada yang 3 lantai, ada yang 2 lantai, ada 1 lantai. Nah, kalau 3 lantai berarti harganya lumayan lah ya. Nah, itu dapat parkir sendiri depan rumah atau tetap sama? Sama, itu Tetap semua sama. unit yang terbangun di sini itu parkirnya tidak boleh di masing-masing. Dengan tipe. Karena tetap, ya. jalannya untuk jalan lingkungannya hanya 3 meter, itu pun hanya khusus untuk damkar pemadam kebakaran. Hanya khusus damkar. Nah, untuk parkirannya kalau untuk yang tiga lantai atau 2 lantai setengah itu kan ada taman di atasnya. Ya, betul. Itu dapat 1 unit 1. Jadi tidak terganggu gitu. Oh, Berarti itu oke. buat
tempat tinggal Bu ya, nggak bisa dibikin kayak kantor itu nggak bisa ya. Sebetulnya rumah hunian, Rumah hunian. kalau kita ikutin aturan, rumah hunian di kompleks pun tidak boleh untuk Iya. usaha. Sebetulnya Karena begitu ya. sebetulnya memang tidak boleh gitu. Tapi kami punya trik gimana caranya supaya unit ini bisa menghasilkan dong ya. Betul. Karena kan yang namanya investasi berarti harus menghasilkan nih betul. gitu kan. Gimana caranya? Kita siapkan pengelola manajemen rentalnya. Jadi kalau misalkan dihuni, kan udah dengan furnis nih Iya, kita jualnya, iya. misalkan dihuni, kalau tidak dihuni mau disewakan boleh, tinggal dititipkan ke pengelola kita, nanti tinggal bergening harganya berapa, mungkin nanti ada persentase kali Iya, ya ke iya, pengelola. iya. Oh, jadi ini misalkan nih aku mau beli cuman buat invest aja nih Iya. gitu. Berarti ada manajemen khusus Manajemennya. untuk Untuk ngurusin mengurus. itunya. Iya, Jadi Kayak aku udah disimpan, tinggal yang dikontrakin gitu. Iya. Tapi Jadi harus, kita nggak perlu ngurusin bolak-balik ke sini Nggak atau usah. gimana. Jadi Iya. sudah ada manajemen, jadi yang Sudah ada akan berhubungan manajemen. langsung Iya. dengan ngurusin manajemen. semua ya itu. teh, berarti nanti misalkan Tinggal terima hasil aja, duduk Iya. diam. Dia tinggal duduk kan sudah ada manajemen. Udah ada ya. furniturnya udah semuanya ya? Sudah Berarti include. Udah kita bawa cuma diri. bawa diri aja Bawa gitu diri ya. dan baju mobil ya, masa nggak dikasih ganti tuh, baju? mobil gitu, TV dikasih. Oh, eksklusif. Oh, enggak, itu enggak. Elektronik. Enggak ya? Nah, Minta bonus gitu kayaknya ya. Pembeli Beda pertama. lagi ya, iya. tapi bonusnya setiap unit kita kasih PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Jadi kalau itu udah sistem on grid dan terintegrasi dengan PLN. Itu maksudnya kalau mati Artinya, lampu kalau mati lampu nyala sendiri ya, gitu. dia nyala. Oh. Artinya gini, ini Jadi akan udah menghemat enak ya. pengeluaran Genset sendiri gitu kali ya. Iya, betul. Iya, iya. Nanti akan menghemat listrik, misalkan kalau listrik sebulannya ini kan high ya, karena kita di 2.300-an atau 3.200, saya nggak paham Iya, kalau iya, listrik gitu. Nanti apakah mau dipakai? Karena kan kalau listrik kan dari jam 6 udah tidak terpakai Iya, tuh, paling iya. microwave atau Iya. misalkan apalah gitu ya, setrikaan ya seperti itu. Kalau misalkan listriknya mau dimatiin, pakai yang PLTS. Jadi tinggal di shift oke. saja Iya. gitu. Oke. Jadi menghemat nanti betul. pengeluaran Berarti listrik. berarti memang desain rumahnya juga yang apa? Modern. Iya ya, Modern yang sangat. apa sinar matahari bisa masuk Betul, kalau siang-siang. iya. Jadi nggak perlu nyalain kalau Nggak usah, siang-siang ya. nggak usah. Mau parowek ya. Lucu juga. Jadi kalau Hmm, orang lucu lain juga. mati, ya kita mah hidup. Iya. Kita mah nggak Mau harus nggak? pusing-pusing. Ini mumpung di sini. Saya stres ngerokok teh. Mah enggak. Mumpung di sini. Stres kenapa? Mau beli. Mungkin ya Kak Bita ya langsung ya. Nah, kalau dari harga teh itu di berapaan? Dari kisar berapa sampai Ya. berapa aja? Oh, Sebetulnya- mahal banget. Belum Pak, belum. Oh ya. Sebetulnya kita ini lagi promo kalau misalkan mau booking bulan sekarang itu harganya dari 6,5 menjadi 450. Kalau booking Fully sekarang. furnished. Kalau Tapi booking, terbatas. kalau booking sekarang Kalau booking sekarang. Booking sekarang itu harga 450 dengan syarat cash keras. Cash Cash keras. Catat ya Pak. keras. Sudah dengan fully Oke, furnished. Kan dari Dan itu hanya 3 dari unit saja. 650 menjadi 450. menjadi 450. 450. Cash kan. Kalau harga sih memang mungkin cenderungnya orang mahal ya. Dengan harga 650, tanahnya 40 meter, tipenya 64. Tapi kalau kita balik Tanahnya 40 meter, meter, tipenya 64. Jadi Dua bangunannya lantai. 64, Naik ke dua atas. lantai. Ya, ya. 2 lantai. Ya, tanahnya hanya 40. Ya. Kalau kita lihat dari situ mungkin mahal banget kan gitu. Iya. Tapi kalau kita lihat dari tata kelolanya kita ada manajemen area, ada manajemen rental, lalu apa? Furnitur di dalamnya. Furnitur di dalamnya dan terkonsep di dalamnya kan tertata security 24 jam, ada PLTS juga. Kayaknya jadi murah deh. Ya. Tadi ngobrol Betul. reviewnya juga bakalan keren katanya. Oh Iya. gitu. Nah, jadi bukan kata Teteh tadi bukan cuma ngejual rumah gitu nanti kan. Nanti bakalan view taman-taman yang keren. Dan ini tadi aku begitu datang ke sini juga dia masih deket banget sama gunung-gunung gitu ya. Jadi Masih seger ya. udaranya mungkin masih enak lebih dingin ya kalau di sini tuh. Iya. Karena memang kalau harga unit di atas harga standar ya 650 kan udah harga jangkauan lumayan ya kalau gitu. Itu tuh
orang kan lebih kepada privacy ya, Iya, yang betul. dicarinya ya privacy, lalu kenyamanan kan gitu ya. Kita udah siapin coworking space. Iya. Coworking space itu untuk biasanya kalau di perumahan aula kali ya, Iya. Iya. atau Iya. apalah Iya. Serbaguna lah Unit gitu. serbaguna. Iya. Kita Titik siapkan kumpul. nanti kita siapkan coworking space yang di dalamnya itu kita siapkan furnitur yang unik-unik dan mini barnya gitu. Jadi benar-benar dibuat kalaupun- kenyamanan di situ ya. Karena memang kalau misalkan Teteh sama akangnya datang tamu nih, kalau tidak mau masuk ke hunian, bisa di situ. Itu kita Janjiannya siapkan di wifi. situ aja ya. Nah, nyambung ini Teh, nyambung dari tadi saya bilang kalau berarti ini hanya untuk huni yang nggak bisa dipakai kantor, misalnya Nggak gitu ya. bisa, ya. Jadi karena kita dikasih, anggapnya gini, kalau saya kan banyak teman nih Teh. Jadi misalnya anggap aja saya beli nih, terus ada teman-teman saya yang datang, itu yang parkir itu tadi Parkirnya maksud saya, gimana? iya, Oh, iya. yang mau saya tanyakan. Kalau untuk parkir sendiri gini, setiap tamu yang datang itu dimaksimalkan 2 sampai 3 jam tamu. Karena kan memang privacy ya. Nah, kalau misalkan memang lebih dari 3 jam, tinggal informasikan sama kita. Jadi kalau kita berbicara 1:2, berarti kan masih ada unit yang tidak terbagi si Betul. parkirnya. Iya. Tapi kalau balik lagi kita ada tata kelola manajemen rental, artinya unit ini in out-nya tidak terlalu. Oke. Jadi masih bisa lah Iya. terakomodir Iya, gitu tadi. diatur. Terus kalau dibilang Diatur ya. Halim. tidak bisa dipakai usaha, sebetulnya coworking space itu yaitu bisa jadikan ruang meeting. Iya. Seperti itu. Kisaran harganya ada berapa ini Teh? Ada Kita berapa ada tipe? 3 tipe, yang satu tipe 64, tipe 66 dan tipe 114. Tipe 114 itu mengakomodir keluarga besar. Makanya kenapa kita buatkan taman di atas. Iya. Jadi karena kan view kita kan gunung Ini ya. enak ya. Jadi ditaruh Barbecue. tamannya dipindahin ke atas Atas, gitu. gitu. Walaupun Kalau- di luar juga banyak taman. Banyak taman, tapi kan mungkin butuh privacy ya. Ya, ya, Jadi ya. kita siapkan untuk keluarga untuk barbekyuan atasnya Ya. dan itu pun harga 1, sekian itu sudah fully furnished. Tinggal bawa baju. Iya. Nah, boleh dong Bu, saya pengen tahu misalnya kamar mandinya seperti apa, terus tempat tidurnya seperti apa gitu. Ada brosurnya mungkin Bu, ya? ada Kang. Nah, ini. Ini udah aku. Jadi lantai 1 itu kita maksimalkan untuk ini yang biasa ya. Ya. Yang tipe 66 itu udah living room ataupun Ya. ruang tamu ya. Ya. Nanti ke belakangnya itu sudah Dapur, dapur. ya, Dapur dan Ya. ruang makan Dan ya. kamar mandi. Ya. Nah, kalau tadi akan bilang nanti ngejemurnya di mana? Nah, kita siapkan space Oh, di untuk belakang. turun dan Ya. untuk Bingung dari tadi. menjemur. Iya. Kalau apartemen kan nggak boleh jemur. Iya, benar. Apa nanti ada sesuatu yang gerantung kan nggak Iya, enak. bahaya itu ya. Yang Sesuatu menggantungi ya. berbeda ya. Sesuatu. Oke. Nah, nanti lantai 2-nya itu full untuk kamar. Tapi kita ada balkoni juga, ada balkon. Ya. 2 kamar tidur, 1 kamar mandi berarti ya. 1 kamar mandi. Itu untuk Kamar yang belakang depan untuk yang tipe 66. Itu Kalau tipe untuk 66. tipe yang 114 karena memang kita nggak masukkan di dalam brosur karena unitnya terbatas hanya 5 unit. Oh, kalau yang tipe 66 ini berapa ya? Ini Hanya ada 5 unit. sekitar jadi gini, tipe sebetulnya bisa dibilang satu baris ini tidak boleh tipe 114, 66, tipe apa. Jadi satu baris tipe 64, Ya. satu baris tipe 66. Ya. Jadi kalau misalkan perbandingan antara 64 dengan 66 itu 1:2. Kalau 6 biasanya 66 itu lebih banyak peminatnya. Ya. Kemarin yang sudah sih lebih banyak peminatnya yang tipe 66. Jadi pada saat nanti ternyata lebih memilih tipe 66, kita bisa langsung rubah si satu baris itu menjadi tipe 66. Itu total ada berapa Bu? Ada Hanya berapa unit total? 47 unit Oh, 47 unit Hanya dari 47 semua tipe ya. Dari semua tipe. Nah, ini Booking sekarang langsung dapat loh, dapat apa tuh tadi? dapat kortingan tadi Kortingan. ya. Dari Yang harusnya kortingan langsung 650 menjadi Jadi 450. 450 Dan itu cash. all in cash. Cash. Harus cash. Cash keras. Kalau
kayak maksudnya kan yang lain-lain kan ada ada KPR, KPR. yang Ya. gitu. Ini Nah, bisa, Bu? Ada. Kita di sini kebetulan kita ada presisnya. Untuk yang cash bertahap itu dia ada kenaikan 10% di tahun ke-1. Ya. Karena kan kita memang bukan perbankan ya. Tapi kita supaya mengakomodir yang tidak di ACC di bank, kita arahkan ke cash bertahap. 10% berarti kalau yang cicilan itu di 6,5 dong. Yang mana? Iya, harganya Iya kan? 6,5. Harganya yang Harga 6,5. KPR itu, harga KPR itu 6,5. Cicilannya kalau 20 tahun itu 5 juta. Bisa 5 juta, bayangkan kalau rumah unit ini disewakan 500.000 aja satu hari. Kita samakan dengan hotel ya. Ya, Hotel ya udah semalam sejuta lah ya. lebih ya. Ya. Hotel cuma Dengan- satu kotak, kalau ini Cuma satu rumah. kotak, dan kapasitasnya Furniturnya lagi. hanya 2 orang. Iya. Selebihnya extra bed, berarti kan udah nambah lagi duit Nambah tuh. lagi, iya. Kalau di Maisonet artinya dengan 500.000 orang bisa bejibun, Iya, betul. sekeluarga bisa masuk Iya, kan iya, gitu. iya. Tidak ada kebijakan apa-apa, yang penting menjaga keamanan, Iya. tidak ribut kan gitu ya sekitaran. Nah, 500.000 aja kali 8 Sabtu Minggu kita sewakan. Berarti 4 juta nih ya. Cicilan hanya 5.169 selama 20 tahun. Artinya Teteh sama Akang cuma nambah 1.100.000 sama dengan cicilan rumah subsidi. Iya, Malah benar rumah sih, subsidi 1,2. Harus segituan juga, iya, betul. Segituan juga sih, Bang. Iya, Kalau ya, disewakan. Iya melihat hitungan-hitungan ke situ ya. Iya, Teh. karena Tapi kan- Teteh ini berani membuat di area ini karena kan biasanya dekat sekolah nggak nih gitu, dekat tempat perbelanjaan nggak nih atau Aksesnya iya ya, gitu. aksesnya. Aksesnya ke Polres hanya 10 menit. Ke ke Tol Seroja itu cuman 15 menit. Artinya kalau kalau dilihat macet dari keluar Tol Seroja dari luar kota misalkan gitu ya. Dari luar kota masuk ke kami ini tidak ada macet. Karena macet Oke. itu adalah di Pasar Banjaran. Oh iya. Hanya di pasar Hanya di Banjaran Pasar aja Banjaran. ya. Sementara kita belum jauh, masih jauh banget ke Pasar Banjaran kan gitu. Alternatif jalannya bisa dari Polres. Nanti kita sama-sama coba jalan ke Iya, sana oke. kan gitu. Artinya capital gain daripada satu unit di proyek kita itu akan maju pesat. Iya. Biasanya tingkat investasi di properti itu setahunnya di 7-10%. alhamdulillah Teh. Makasih Kak. Cocok ya, Terima Teh? kasih, cocok. Cocok. Mudah-mudahan saya bisa betah di rumah. Harus. Kalau nggak betah juga kan bisa disewakan. Iya. Betul. Titip Udah ada pesan. manajemennya jadi kita nggak usah pusing, tinggal ambil cuannya aja ya. Seperti itu. Betul, Ngomong-ngomong, kita ucapan terima kasih kita ada sesuatu. Oh, iya, terima kasih. Akang sama Teteh. Wah, dapat mobil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waduh, Ini apa di ini? dalamnya ada payung, ada gelas, ada jam dinding, biar ada kenang-kenangan. Oh, ini tas Doraemon. Terus dengan segala ayat, segala ayat. Oh ya, kalau di sini ada tulisan PSC Pusaka Sinar Cibintinu. Ini ya. Nama perumahannya Pesona, Pesona Alam Nangerang. Nangerang. Pesona Pesona Alam Nangerang. Hatur nuhun. Aduh, tuh. Makanya Ya, langsung booking sekarang. Ya, kamu nggak Ayo, dapat karena coba kamu kamu nggak dulu. booking. kamu nggak booking. Belajar. Belajar dulu ya. Belajar dulu. Belajar booking.